Puji Tuhan, sekali lagi kita semua pasti dalam kondisi baik. Kita semua sehat sempurna karena Tuhan kita baik. Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu melindungi kita. Dan penyertaan yang paling sempurna itu adalah penyertaan Tuhan, tidak ada yang lain. Kita bersyukur walaupun kita tidak bertemu, berjumpa secara muka, tatap muka, tapi saya percaya kasih Tuhan tetap menyertai kita. Ikatan kasih di antara kita tidak pernah akan terlepas. Kenapa? Karena Tuhan telah mengikat kita dengan kasih itu. Sebagai satu keluarga besar, chosen generation. Saya mau menyampaikan selamat Paskah buat semua. Selamat merayakan hari kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus dari kematian, supaya benar-benar kita pun menang. Kita menang dalam segala perkara, kita menang dalam segala hal. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk, sama-sama. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada yang lebih indah dibanding penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih luar biasa dibanding penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Supaya kami benar-benar menyadari Tuhan apa arti kebangkitan itu. Bukan sekedar ritual Tuhan, setiap tahun kami rayakan, tapi kami tidak pernah berubah. Tapi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu menegur kami. Firman-Mu sungguh-sungguh menggedor kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lagi hidup seperti kemarin-marin, tapi kami hidup dengan hidup yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus yang hidup telah hidup di dalam kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan, biar terang kemuliaan Tuhan nampak di dalam kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sungguh Tuhan, lewat firman ini, kami semua mengalami pembentukan yang luar biasa dari Tuhan. Kami semua dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kami menyerahkan waktu ini untuk dipimpin oleh kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cengkram kami dengan hadirat surgawi. Biar hadirat Allah juga mengalir di sana di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Chosen Generation. Luar biasa, kabarnya pasti luar biasa. Kabarnya semua pasti luar biasa. Walaupun kita tidak keluar-keluar seperti biasa, tapi kita tetap luar biasa di dalam Kristus. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar makna kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah tonggak bersejarah keselamatan umat manusia. Iblis berusaha menghalangi kebenaran-kebenaran sampai hari ini. Sampai hari ini. Dia halangin terus kebenaran. Kalau Yesus itu tidak pernah bangkit. Yesus tidak pernah bangkit. Bahkan saya ngelihat di satu artikel, James Cameron, dia lagi ngegali kubur. Ternyata dia ketemu peti. Dia bilang dia ketemu peti. Ada Yesus di situ, ada juga keluarganya di dalam satu kubur. Ini iblis lagi berusaha. Iblis terus berusaha. Terus dia berusaha mematahkan iman orang-orang percaya kalau Yesus itu nggak pernah bangkit. Tapi kalau Yesus nggak pernah bangkit, berarti kita nggak pernah akan berubah sampai selama-lamanya. Justru karena kebangkitannya, ini kita menjadi saksi hidup kebangkitan Yesus. Saudara menjadi saksi hidup kebangkitan Yesus. Walaupun saudara bilang, saya tidak pernah melihat kebangkitannya. Iya, tapi saudara menjadi saksi Yesus.
saksi hidup kebangkitan Yesus, yaitu hidup saudara berubah. Hidup saudara diubahkan oleh Tuhan. Sampai pihak Romawi pun, orang-orang Yahudi berusaha menyelewengkan kebenaran-kebenaran ini. Berusaha mereka menyelewengkan kebenaran ini. Dan berusaha memastikan Yesus itu tetap ada di dalam kubur. Dia tutup rapat-rapat kubur itu. Dia tutup rapat-rapat kubur itu bahkan sampai dijaga sama prajurit. Ini satu hal yang nggak lazim sebenarnya. Nggak lazim. Dalam suatu penguburan. Di mana di dalam suatu penguburan disil, kuburan itu disil pakai batu yang besar yang tidak bisa digeser oleh manusia. Dan yang kedua, dijaga oleh prajurit-prajurit. Kenapa? Karena takut diambil katanya. Takut diambil. Ini rekayasa-rekayasa manusia yang dipakai kuasa kegelapan. Rekayasa umat manusia yang dipakai oleh kuasa kegelapan. Kuburnya sampai disegel, ditutup sama batu. Kuburan dijaga oleh prajurit. Ini satu hal yang luar biasa. Kita sama-sama buka di Matius 28 ayat 11 sampai dengan 13. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ya, apa yang terjadi di kota dikasih tahu ke imam. Terus apa? Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Disogok serdadu-serdadu supaya tidak bicara. Terus? Ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Iya, direkayasa sedemikian rupa kalau Yesus itu tidak bangkit. Tapi saudara perhatiin baik-baik. Saudara perhatiin baik-baik. Sekuat apapun iblis menghalangi. Sekuat apapun iblis menghalangi. Tidak bisa menandingi kuasa Allah. Tidak akan bisa menandingi kuasa Allah. Di balik kuasa kebangkitan Kristus. Gak akan iblis bisa menghalangi. Buktinya apa? Kekristenan terus bertumbuh. Menjalar. Mulai dari Yerusalem. Terus sampai ke seluruh dunia sampai hari ini. Yang kita beritakan apa? Kuasa kebangkitan Kristus. Kitalah yang harus menjadi saksi kuasa kebangkitan itu. Yaitu dengan menyatakan ada kuasa yang bekerja di dalam saudara dan di dalam saya. Kuasa itu yang namanya kuasa kebangkitan. Kuasa itu namanya kuasa kebangkitan. Sekarang kita sama-sama mau bahas makna dari kebangkitan Kristus. Makna dari kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dengar baik-baik ya. Jangan langsung ambil keputusan ketika saya ngomong ini. Tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Yesus tidak perlu bangkit untuk mendapat predikat juru selamat. Sekali lagi saya bilang, Yesus tidak perlu bangkit untuk mendapat predikat juru selamat. Saya kasih contoh. Misalnya, Pak Yogo, saya mau dieksekusi. Saya mau dihukum. Saya mau dihukum mati. Pak Yogo datang. Udah, saya aja yang gantiin. Saya hidup. Pak Yogo menggantikan posisi saya. Apakah dengan menggantikan posisi saya, Pak Yogo mendapat predikat seorang penjuru selamat? Saya bilang iya, tetap. Pak Yogo tidak perlu dibangkitkan untuk mendapatkan predikat juru selamat. Tapi luar biasanya, ada sesuatu yang bekerja di balik itu. Tidak perlu bangkit untuk mendapatkan predikat seorang juru selamat. Tanpa kebangkitan, dia tetap penyelamat kok. Tanpa kebangkitan, Yesus itu tetap penyelamat. Apakah seorang yang telah menyelamatkan kita, dia harus bangkit dulu untuk mendapatkan predikat juru selamat?
Itu pertanyaan saya. Sekali lagi saya ulang. Apakah seseorang yang telah menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya, harus dibangkitkan dulu untuk mendapatkan predikat seorang juru selamat? Saya yakin jawabannya saudara udah tahu. Tidak kan? Tidak perlu dibangkitkan untuk mendapatkan predikat seorang juru selamat. Contoh lain, saya mau ditembak sama orang. Pistol sudah terhunus di depan saya misalnya. Bunyiin, ditembakin ke saya. Ada seseorang, just ambil alih. Dia ketembak, dia mati. Saya bilang, dia dapat predikat penyelamat saya. Dia mendapat predikat penyelamat saya. Dan tanpa harus dia bangkit. Sekali lagi, tanpa harus dia bangkit. Dia tetap penyelamat saya. Jadi, jika demikian, apa sih makna kebangkitan itu? Apa sih makna kebangkitan itu bagi orang percaya? Saya kasih tahu sama saudara, yang pertama makna kebangkitan bagi orang percaya, saudara tidak pernah akan mengalami yang namanya keselamatan tanpa kebangkitan. Saya ulang sekali lagi, saudara tidak pernah akan mengalami yang namanya keselamatan yang nyata atau komplit tanpa adanya suatu kebangkitan. Justru keselamatan itu didapat ketika saudara mengalami kebangkitan. Sama-sama kita lihat di Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat ke-10. Roma 5 ayat ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Iya, oleh hidupnya itu oleh kebangkitan. Sekali lagi, oleh hidupnya itu oleh kebangkitan. Seringkali kita bilang, keselamatan kematiannya itu menyelamatkan kita. Tapi Paulus jelas bilang di Roma 5 ayat 10, Paulus bilang, kematiannya itu memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Tapi kemudian dia bilang, kita diselamatkan oleh hidupnya, oleh kebangkitannya. Kematiannya, simak baik-baik, kematiannya menyingkirkan dosa yang menghalangi hubungan saya dengan Bapa. Kematiannya menyingkirkan semua dosa yang menghalangi hubungan saya dengan Bapa. Coba lihat di Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematiannya kematian terhadap dosa. Terus? Satu kali dan untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Dia mati untuk dosa. Supaya apa? Supaya kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Yang tadinya seteru, kita diperdamaikan. Kita bisa berkontak lagi dengan Allah yang tadinya bermusuhan. Ini maknanya. Ini maknanya. Kematian itu memperdamaikan kita. Tapi kebangkitan itu menyelamatkan kita. Keselamatan itu lebih dari sekedar perdamaian. Saya ulang sekali lagi. Saudara simak baik-baik. Keselamatan itu lebih dari sekedar perdamaian. Karena perdamaian itu adalah langkah awal dari keselamatan. Saya harap saudara bisa ngerti, walaupun kita nggak ketemu, tapi saudara bisa ngerti. Keselamatan lebih dari sekedar perdamaian. Karena perdamaian hanyalah langkah awal menuju keselamatan. Dosa diampuni belum bisa dikatakan sebagai suatu keselamatan. Dosa kita diampuni belum bisa dikatakan keselamatan secara nyata atau secara menyeluruh atau komprehensif. Sekali lagi saya ulang, dosa kita diampuni belum bisa kita berkata itu keselamatan secara menyeluruh atau komprehensif. Ini yang gagal dipahami oleh banyak orang-orang Kristen. Mereka mengira ketika diampuni, mereka telah diselamatkan. Itu hanya langkah awalnya.
Ketika mereka diperdamaikan, itu hanya langkah awalnya. Saya harap saudara bisa ngerti. Ini yang pertama. Yang pertama, apa makna dari kebangkitan itu? Yang pertama, makna dari kebangkitan adalah memberi sakit saudara dan saya keselamatan. Tanpa kebangkitan tidak pernah ada keselamatan. Saya harap saudara bisa ngerti. Nanti kita masuk yang kedua nih. Yang pertama, kebangkitan membawa kita pada keselamatan. Menuntun kita pada keselamatan, memberi kita keselamatan. Nah, yang kedua, kebangkitan itu menjadikan saudara dan saya manusia-manusia yang baru. Nah, saya tanya sama saudara, gimana caranya saudara bisa selamat kalau saudara nggak pernah jadi manusia baru? Berhubungan kan? Yang pertama dan yang kedua. Sekali lagi, kebangkitan Yesus menjadikan kita manusia yang baru. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang menjadikan saudara dan saya manusia baru. Sekali lagi saya ulang, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah kuasa yang sama yang menjadikan saudara dan saya manusia-manusia baru. Jika saudara yakin Yesus telah mati bagi kita dan berkata, saya sudah selamat, maka keselamatan yang kita yakini belum keselamatan yang sesuai dengan Alkitab. Saya ulang sekali lagi. Jika saudara yakin Yesus telah mati bagi kita, dan kita berkata cukup situ, dan kita sudah selamat, maka keselamatan yang kita yakini belum sesuai dengan Alkitab. Tanpa kuasa Allah yang bekerja dalam kita, yang bekerja dalam saudara dan dalam saya, yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, maka kita belum benar-benar diselamatkan. Saya ngarep sekali lagi saudara bisa ngerti apa yang saya ngomong ini. Saya ulang sekali lagi. Tanpa kuasa Allah yang bekerja di dalam saudara dan saya, yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, maka kita belum benar-benar diselamatkan. Jadi, Kristen bukan reformasi moral. Sekali lagi saya ulang. Kekristenan itu bukan reformasi moral. Tapi transformasi hidup. Reformasi moral seperti apa? Saya mau memperbaiki diri saya. Saya ini orang berdosa. Saya mau memperbaiki diri saya. Saya mau memperbaiki diri saya. Dulu saya perokok, sekarang tidak. Tidak mau merokok lagi, stop. Dulu saya pencuri, stop. Saya tahan diri saya untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Itu reformasi moral. Tapi yang Tuhan mau, saudara bukan mengalami reformasi moral, tapi transformasi hidup. Saudara diubah sedemikian rupa dari manusia lama menjadi manusia baru, dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Jadi, sekali lagi saya ulang, tanpa kuasa Allah yang bekerja di balik kebangkitan Yesus di dalam saudara dan saya, kita belum benar-benar diselamatkan. Karena apa? Karena kebangkitan Yesus itu menjadikan saudara dan saya manusia-manusia yang baru. Ibrani 6 ayat 1. Ini kita sama-sama lihat ya. Kekristenan itu bukan reformasi moral, bukan sekedar reformasi moral, tapi transformasi hidup. Berubah hidup kita sedemikian rupa. Ini yang namanya menjadi ciptaan baru atau manusia baru. Ini yang namanya kuasa kebangkitan yang benar. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Perkembangan Kristus yang penuh. Asas pertama dari Kristus itu ditinggalin deh.
soal baptisan, segala macam. Itu udah lewat. Sekarang kita masuk di asas yang berikutnya adalah perubahan hidup. Terus lanjutkan. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan Iya. dasar kepercayaan kepada Allah. Ya, jangan meletakkan dasar pertobatan kita dari perbuatan yang sia-sia. Si A sudah bertobat karena dia sudah meninggalkan perjudian. Apakah dia benar-benar sudah bertobat? Belum tentu. Apakah dia benar-benar sudah manusia baru? Belum tentu. Orang-orang di luar Kristus pun bisa melakukan itu. Tapi gimana caranya? Ketika saudara menjadi manusia yang baru, itu pola pikirnya baru. Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua baru. Gerak saudara baru, hidup saudara baru. Dan itu hanya bisa terjadi ketika saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Baru saudara bisa menjadi manusia-manusia yang baru. 1 Petrus 1 ayatnya ketiga. Ini makin jelas, 1 Petrus 1 ayatnya ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Sorry, saya ulang. Telah melahirkan saudara dan saya kembali. Terus? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Bukan oleh kematiannya. Tapi kita dilahirkan, saudara dan saya dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ini fungsi kebangkitan yang kedua. Saudara menjadi manusia yang baru. Gimana caranya saudara selamat? Kalau saudara nggak pernah jadi manusia yang baru. Sampai sini paham ya? Terus? Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Iya, kita diubah. Kita dilahirkan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Sekarang lihat Roma 6 ayat 3 dan 4. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia. Dikubur bersama dengan Dia, terus? Oleh baptisan dalam kematian. Oleh baptisan dalam kematian, terus? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari sama antara seperti orang, Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, terus? Oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tuh tambah jelas. Kita hidup dalam hidup yang baru ketika kita mengalami kebangkitan Yesus. Jadi ini fungsi kebangkitan yang kedua, yaitu saudara dan saya menjadi manusia yang baru. Saudara, saya minta saudara catat baik-baik, simak baik-baik ini, perkataan ini. Menjadi Kristen itu diubah. Sekali lagi, menjadi Kristen diubah, bukan diperbaiki. Saya ulang, sekali lagi biar lebih jelas. Menjadi Kristen itu diubah, bukan diperbaiki. Menjadi Kristen itu bukan reformasi moral, tapi transformasi hidup menyeluruh. Itu kekristenan yang benar. Kita mengalami perubahan, mulai dari pola pikir dan segala macamnya. Kalau cuma sekedar baik, banyak orang baik di luar sana. Tapi Tuhan mau menjadikan kita orang sempurna, bukan sekedar baik. Saya tanya sama saudara, saya kasih contoh satu deh, misalnya. Robin Hood. Saudara tahu pasti Robin Hood ya. Dia curi kan, dia curi dari pemerintah. Tapi dia bagiin ke rakyat. Baik gak? Dia baik. Tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Tapi dia benar gak? Enggak. Banyak orang Kristen seperti ini sekarang. Melakukan kebaikan, tapi enggak benar hidupnya. Kenapa? Karena jujur, belum mengalami kebangkitan Yesus, belum menjadi manusia-manusia baru. Ini permasalahan fatal di dalam gereja. Dan kita harus belajar mengerti ini. Niatnya baik, tapi caranya salah.
Ini contoh bukan manusia baru. Kalau manusia baru, caranya benar, niatnya benar. Itu manusia baru. Memang ada kalanya ketika kita ngelihat orang bermasalah, kita nggak bisa negur, nggak bisa apa. Kita seakan-akan kita jadi orang yang pasif. Sekali lagi, seakan-akan kita mundur, kita diem, kita jadi orang yang pasif. Sampai orang-orang bilang, lo kok gitu sih, nggak mau negur, nggak mau apa. Kita kadang-kadang mundur, seakan-akan kita menjadi orang pasif. Tapi kita harus aktif di dalam doa. Kita mundur, seakan-akan kita pasif, tapi kita aktif di dalam doa. Tapi bahayanya, banyak orang Kristen mundur, dia pasif, tapi dia pasif juga dalam doa. Atau dia aktif, dia tegur sana, dia tegur sini. Akhirnya apa? Menghakimi. Ini salah satu ciri bukan manusia baru. Manusia baru itu jiwaninya terpendam. Rohaninya yang keluar. Gimana caranya saudara menegur orang tanpa menyakiti orang? Tapi Pak, kalau ditegur dia terluka, ya itu urusan dia. Yang penting saudara sudah menegur. Jangan depan orang-orang. Rame-rame, tegurlah 4 mata. Saudara sabar dalam segala hal. Saudara nggak dikit-dikit ngomel. Itu belum manusia baru. Nuntut sana, nuntut sini, itu belum manusia baru. Saudara belum mengalami kuasa kebangkitan kalau saudara masih seperti ini sampai hari ini. Saudara kerjaannya marah terus. Mana manusia barunya? Gimana saudara bersaksi, Yesus sudah bangkit. Lihat hidup saya. Gimana caranya saudara bersaksi seperti itu? Maaf, sekali lagi, gimana caranya saudara bersaksi Yesus telah bangkit dalam saudara? Kalau saudara tidak pernah menampilkan gaya hidup kebangkitan. Amin. Menjadi manusia baru, itu menjadi kesaksian kehidupannya. Menjadi manusia baru itu menjadi kesaksian dari kehidupannya. Mana buktinya Yesus hidup? Hidup saya sudah berubah. Saudara bisa bilang gitu. Mana buktinya Yesus hidup? Buktinya hidup saya diubah. Hidup saya berubah. Itu bukti yang konkret dan tidak bisa disangkal. Kalau Yesus adalah Allah yang hidup, yang telah dibangkitkan. Saudara jangan jadi orang yang pasif dalam arti dalam doa saudara pasif. Tapi aktif dalam ngoceh, saudara menghakimi orang sana sini. Itu salah, saudara. Saudara kalau menjadi manusia baru, saudara sabar dalam segala hal. Kasih yang muncul. Tidak ego yang muncul. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Saudara pun akan dihidupi oleh Dia. Karena apa? Karena Dia hidup, rohnya yang hidup itu ada di dalam saudara. Dan roh yang ada di dalam saudara itu menghidupkan rohani saudara, menjadikan saudara manusia yang berubah. Yang berubah, bukan sekedar yang diperbaiki. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang saya ngomong ini. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat ke-17. 1 Korintus 15 ayat ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Iya, kalau Yesus gak pernah bangkit, kamu pasti masih hidup dalam dosamu. Berapa banyak orang Kristen masih hidup di dalam dosanya? Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Sekali lagi saya tekanin, sekali lagi. Menjadi Kristen
itu bukan reformasi moral, tapi transformasi hidup. Ini yang kedua. Kebangkitan Yesus menjadikan saudara dan saya manusia baru. Yang ketiga, kebangkitan Yesus untuk menyalurkan kehidupannya di dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, kebangkitan Yesus untuk menyalurkan kehidupannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Gimana dia mau menyalurkan hidupnya? Ayo, gimana dia mau menyalurkan hidupnya kalau dia nggak bangkit? Dia harus salurin hidupnya, dia harus salurin kuasanya. Dia harus bangkit dulu. Begitu dia bangkit, dia hidup, dia baru salurin yang namanya kuasanya, hidupnya. Saudara jadi berubah total, hidup saudara berubah total. Itu luar biasa loh. Kuasa kebangkitan itu luar biasa. Di sini, saudara tidak lagi berjuang sendiri. Saudara tidak lagi berjuang sendiri. Aduh susah ngelawan dosa. Saudara tidak lagi berjuang sendiri. Kenapa? Ada kuasa di dalam saudara yang membangkitkan Yesus itu. Dan kuasa itu mengalir di dalam saudara yang menjadikan saudara kudus seperti Yesus kudus. Nanti satu hari saudara akan ngelihat tiba-tiba saudara udah lepasin dosa-dosa itu. Kehidupan Allah itu tersalur di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti baterai. Saudara tahu ya, aki mobil. Aki mobil itu begitu mobil dinyalakan, ada dinamo ampere untuk menyalurkan atau mengisi dayanya lagi supaya aki ini tidak habis. Tapi kalau dinamo ampernya ini rusak, akinya nggak bisa ngisi. Kalau saudara nggak punya kontak dengan Allah, sekali lagi, kalau saudara nggak punya kontak dengan Allah, saudara nggak pernah ngisi baterai itu. Atau, kalau saudara keras hati, gimana caranya baterai ini bisa terisi? Saudara ngerasin hati, energi mau masuk dari dia, saudara tolak. Kuasa kebangkitan mau masuk dalam dia, saudara tolak. Saudara lebih memilih kedagingan, saudara lebih memilih keduniawian. Ini masalahnya. Akhirnya apa? Aki ini rusak. Begitu aki ini rusak, saudara mesti bikin apa? Saudara bisa bikin apa dengan aki yang rusak? Saudara bisa buang, nggak kepake lagi, udah nggak ada manfaatnya lagi. Itu sama seperti kita. Kalau kita keras hati begitu. Dan kalau kita nggak mau bangun hubungan dengan Tuhan pun begitu. Kita nggak disalurkan. Nggak ada penyaluran. Nggak ada penyaluran kekuatan dari Allah. Saudara berjuang. Tidak berjuang sendiri. Saudara berjuang bersama dengan Tuhan. Tidak akan saudara berjuang sendiri. Kenapa? Karena saudara percaya pada Tuhan yang hidup, yang telah bangkit. Oleh sebab itu yang saya bilang, saudara tidak pernah berjuang sendirian. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya, saudara nggak pernah jadi lesu dan saudara tidak pernah jadi lelah. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan yang terus mengalir di dalam kita. Itu yang menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Kita tidak lagi menuruti keinginan-keinginan daging. Kenapa? Karena ada kuasa terus yang mengalir dalam hidup saudara. Gimana sih caranya kuasa itu mengalir dalam hidup saudara? Gimana sih caranya kuasa kebangkitan itu mengalir dalam hidup saudara? Saudara percaya Yesus hidup, itu sudah pasti. Yang kedua, saudara harus rajin bersekutu dengan dia. Persekutuan saudara dengan dia menjadikan dia menyalurkan hidupnya ke dalam saudara. Dan ketika dia menyalurkan hidupnya ke dalam saudara, saudara benar-benar jadi pokok, jadi ranting anggur yang hidup. Saudara tidak pernah menjadi ranting anggur yang mati. Saudara akan hidup bersama dengan Tuhan.
Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Saudara baru bisa berbuah ketika saudara nyambung sama Tuhan. Ketika baterainya connect sama pengisi dayanya dan semuanya bagus, baru saudara bisa hidup, baru saudara bisa berbuah. Tapi kalau nggak ada connect-nya, saudara nggak bakal bisa hidup dan saudara nggak akan bisa berbuah. Percayalah. Sehebat apapun kamu, sekuat apapun tenagamu, kalau nggak ada Tuhan di dalammu, hancur. Dia itu kepala dari jemaat. Dia kepala dari jemaat dan kita ini anggota tubuhnya. Oleh sebab itu, manusia baru bergantung sama Tuhan sepenuhnya, baru manusia itu hidup. Ketika dia bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Karena Allah kita hidup dan kita bergantung pada Allah yang hidup. Kita jadi ikutan hidup. Coba ya, ini tangan bergerak. Tangan saya masih aktif. Misalnya dipotong. Putus, tangan saya putus. Ini jadi apa nih? Tangan yang putus itu gimana? Tersambung lagi nggak? Nggak bisa, itu mati. Udah tangan mati. Dia harus dikubur. Udah nggak ada gunanya. Udah tidak ada gunanya. Kalau dia nyambung, baru dia bisa hidup lagi, bisa gerak lagi. Kalau dia nggak nyambung, dia nggak akan gerak lagi. Kalau saudara nyambung sama Tuhan yang hidup, saudara baru bisa hidup. Kalau saudara nggak nyambung sama Tuhan yang hidup, saudara nggak akan bisa hidup. Oke, Efesus 5 ayat 30. Efesus 5 ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Iya, karena saudara dan saya itu anggota tubuhnya. Oleh sebab itu kita harus connect terus dengan dia. Kita harus connect dengan dia. Supaya apa? Supaya hidupnya tersalur di dalam kita. Supaya hidupnya ngalir di dalam kita. Bisa ngerti ya? Saya ngarep sekali lagi saudara bisa ngerti. 1 Korintus 12 ayat 27. Satu Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Iya, kamu semua tubuh Kristus dan kamu semua anggotanya. Oleh sebab itu, anggota ini nggak boleh ada yang lepas. Kalau ada yang lepas, dia nggak bisa menyalurkan hidupnya kepada yang lepas. Saudara terus bergantung sama Tuhan. Saudara terus connect dengan Tuhan. Kalau saudara nggak connect sama Tuhan dan saudara nggak bergantung sama Tuhan, gimana caranya Tuhan menyalurkan hidupnya? Sampai sini paham ya? Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah ini, ada kehidupan lain di dalam kehidupan kita. Yaitu ada Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Terus? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Iya, Kristus sudah menjadi kepala dalam hidup kita. Di sini, secara jasmania aku hidup. Tapi di mata Tuhan, apakah kita sudah mati dari diri sendiri? Sekali lagi, secara jasmania kita hidup. Tapi bagaimana di mata Tuhan? Apakah saudara dan saya sudah mati dari diri sendiri? Dan kita hidup bagi Dia. Karena hidupnya telah tersalur di dalam diri saudara dan saya. Dia menyalurkan hidupnya terus ke dalam saudara. Bagaimana caranya kalau dia nggak dibangkitkan? Dia harus bangkit
supaya dia bisa nyalurin kehidupannya ke dalam saudara. Saya minta saudara simak baik-baik perkataan ini. Lewat kematian Yesus, saudara jadi hidup. Oke. Tapi lewat kehidupannya, saudara belajar mati selama saudara masih hidup. Paham? Saya ulang sekali lagi. Lewat kematiannya, kita jadi hidup. Tapi lewat kehidupannya, kita belajar untuk mati selagi kita masih hidup. Supaya apa? Supaya kehidupannya bisa tersalur. Gimana caranya kehidupannya tersalur kalau saudara nggak pernah mau mati dari diri sendiri? Gimana caranya saudara mati dari diri sendiri? Saudara harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Nah, dari sini saudara baru tahu keselamatan itu bukannya soal sekedar percaya. Sekali lagi saya ulang, di sini saudara baru tahu keselamatan bukan sekedar percaya, tapi keselamatan itu lebih dari sekedar percaya. Saudara harus ngalamin kuasa kebangkitan yang benar-benar. Oke. Yang keempat, makna kebangkitan Yesus adalah untuk menjadi pengantara kita, dan juga untuk menjadi pembela kita. Dia jadi pengantara dan juga jadi pembela kita. Kita jujur, saya ngomong jujur sama saudara, kita sering gagal kan? Kita nggak sempurna kan? Jika dia mati, dia hapus dosa kita. Dia mati, dia hapus dosa kita yang dulu. Oke? Masa lalu, dosa kita masa lalu dihapus. Bagaimana dosa kita sekarang, hari ini? Dosa kita yang lalu sudah dihapus. Gimana dosa saudara dan saya hari ini? Kalau dia nggak hidup. Dengan apa dia menghapusnya? Dia sudah mati kok. Justru karena dia hidup, dia bisa menghapus dosa saudara yang dulu dan yang hari ini. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Satu Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini luar biasa kan? Ini luar biasa, sangat luar biasa. Gimana caranya dia mau memperdamaikan saudara? Gimana caranya dia bisa bawa saudara? Dia bisa bela saudara kalau dia mati. Justru karena kebangkitannya, dia bisa bela saudara. Dia bisa tolong saudara. Dia bisa hapus dosa saudara. Di situ dibilang, jangan berbuat dosa. Tapi kalau saudara sampai kebablasan, ada pendamai, ada Allah yang mengampuni dosa. Sekali lagi saya bilang sama saudara, dia menghapus dosa kita yang lalu. Bagaimana dosa kita hari ini kalau dia tidak pernah hidup? Justru karena dia hidup, dia hapus dosa kita sampai hari ini. Kita bisa datang ke dia dan kita percaya dia Allah yang hidup. Dia hapus semua dosa kita. Hebat gak luar biasa gak kebangkitan itu? Ini makna dari kebangkitan yang benar. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah,
sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Iya, dia sanggup menyelamatkan orang yang datang kepada dia. Supaya bisa dibawa kepada Allah. Kenapa? Karena dia jadi pengantara kita. Ketika kita berdosa, kita bilang, Tuhan ampuni saya. Kenapa saudara percaya, Yesus? Percaya pada doa. Saudara berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Karena saudara percaya di Allah yang hidup. Karena dia Allah yang hidup, makanya doa saudara jadi hidup. Karena dia Allah yang hidup, saudara percaya, saudara dibela sama Tuhan. Karena dia Allah yang hidup, saudara percaya, dia jadi pengantara kita yang terus-menerus menolong kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, Iya, yang malah menjadi pembela bagi kita. iya. Jadi iblis ini mendakwa. Iblis ini mendakwa. Iblis ini mendakwa. Itu jaksa penuntutnya. Dia dakwa kita, dia dakwa kita. Yesus datang ke Bapa, dia ampunin, hapus dosa saudara. Ketika saudara datang sama dia, saudara dihapus dosanya dengan darahnya. Dan Bapa ngelihat saudara seperti Bapa melihat Yesus. Saya ulang, Bapa akan ngelihat saudara seperti Bapa melihat Yesus. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan Yesus di dalam saudara. Ini luar biasanya. Dia jadi pembela saudara. Saudara dihakimin, didakwa. Saudara datang ke Tuhan, Tuhan ampuni saya. Sehingga ketika saudara dihapus dosa saudara, dia bangkit, saudara dosanya dihapus. Lah, tuh Bapa di surga akan melihat saudara seperti Bapa di surga melihat Yesus. Sulit bagi kita untuk mencapai standar Allah. Amin gak? Standar Allah itu tinggi banget. Sulit bagi kita untuk mencapai standar Allah, yaitu sempurna. Oleh sebab itu, Yesus selalu berdiri menjadi pembela kita. Dia itu hidup. Ini fungsi dari kebangkitan. Ini makna dari kebangkitan. Yaitu jadi pengantara dan juga jadi pembela saudara dan saya. Jangan lepasin keselamatan yang besar yang Tuhan berikan buat saudara. Kita menyembah Allah yang hidup. Dari dulu Tuhan selalu bilang, aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya aku Allah orang-orang hidup, aku hidup. Dia bukan bilang aku Allah orang mati, tapi aku Allah orang hidup. Karena aku hidup. Karena dia hidup, kita percaya hari esok kita baik. Karena dia hidup, kita percaya hari esok kita penuh harapan. Karena dia hidup, kalau kita bergantung sama dia, kita berharap sama dia, kita lahir baru, kita percaya sama dia, saudara akan mengalami transformasi kehidupan yang luar biasa. Ini yang keempat. Yang kelima, Yesus bangkit untuk menjadi Tuan atas hidup kita, atau penguasa atas hidup kita. Roma 14 ayat ke-9, ini kemarin kita udah bahas. Roma 14 ayat ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Iya, dia sudah mati dan hidup kembali. Terus? Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Supaya dia menjadi Tuan atas kita semua. Gimana caranya dia jadi Tuan kalau dia nggak bangkit? Saya ulang sekali lagi. Gimana caranya dia jadi Tuan kalau dia nggak bangkit? Orang sehebat apapun nolong saya, sampai menyerahkan nyawanya, dia tetap penyelamat saya. Tapi kalau dia nggak bangkit, tetap dia nggak bisa jadi Tuan saya. Ngerti tidak? Paham ya? Saya harap paham. Saya ulang sekali lagi ya. Ada orang nolong saya. Oke, dia sampai mati, nyerahin hidupnya sama saya. Oke. Saya bilang, waduh, dia menyelamatkan hidup saya. Puji Tuhan, dia menyelamatkan hidup saya. Luar biasa.
Saya ditolong sama dia, saya nggak jadi mati. Dia yang mati. Oke? Tapi gimana caranya dia bisa jadi tuan atas saya? Kalau dia mati. Kalau dia nggak dibangkitkan. Dia harus bangkit supaya dia jadi tuan. Saudara sadar nggak? Kalau saudara jadi manusia baru, kuasa kebangkitan mengalir dalam hidup saudara. Tuannya sudah berbeda. Tuannya dulu adalah diri saudara, tuannya sekarang adalah Tuhan. Allah yang bangkit dari kematian. Itu luar biasanya. Kita diubah sama Tuhan sedemikian rupa. Dari manusia lama jadi manusia baru. Dan yang kemudiannya, kita dijadikan dia sebagai milik kepunyaannya. Dia jadi Tuhan kita. Jadi Tuhan kita. Jadi Lord kita. Itu hebat loh. Kuasa kebangkitan itu. Kalau dia nggak bangkit, dia akan dapat gelar kosong. Saya bilang sekali lagi, kalau dia nggak bangkit, dia dapat gelar kosong, 0. Kita percaya pada kematian, tapi tidak bisa menjadikan dia Tuhan kalau dia tetap mati. Justru dia dibangkitkan, itu menjadikan kita berkata sama dia, Tuhan saya, Engkaulah Adonai saya, Tuanku ya Allahku, kepadamu aku mengabdi, aku menjadi hamba-Mu. Aku telah ditebus dari cara hidupku yang sia-sia. Dari cara hidupku yang fana. Oleh apa? Oleh darah yang mahal. Oleh kematiannya aku ditebus. Dan oleh kehidupannya aku dijadikan manusia baru. Itu hebat, luar biasa kebangkitan itu. Yang keenam, yang terakhir. Yesus bangkit untuk beri saudara dan saya pengharapan akan hidup yang kekal. Sekali lagi saya ulang. Yesus bangkit untuk memberi saudara dan saya pengharapan akan hidup yang kekal. Kalau dia nggak bangkit, kita nggak punya harapan juga akan hidup yang kekal. Amin nggak? Buat apa kita percaya kalau dia nggak bangkit? Kita menyembah Allah yang mati. Justru karena kita percaya dia hidup, kita nggak sia-sia iman percaya kita. Nggak sia-sia iman percaya kita. Kita percaya dia hidup. Kenapa? Karena kita percaya di balik kubur nanti ada kehidupan yang tidak ada tangisan dan tidak ada air mata. Dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Karena Yesus bangkit, ada kematian, ada kebangkitan, maka ada pengharapan akan hidup yang kekal. Saya mau ngajak saudara berpikir sedikit. Kenapa para murid bersedia mati buat Tuhan? Kalau dia nggak bangkit, kalau Tuhan nggak bangkit, buat apa mereka para murid ini sampai mati-matian nyerahin nyawanya? Kalau Tuhan sendiri nggak bangkit, buat apa? Justru karena Tuhan bangkit, mereka siap mati buat Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya di balik kematian ada kehidupan kekal. Pengharapan ini tidak lagi membuat kita takut akan segala hal. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Saudara bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena dia Bapa kita yang hidup. Itu kuasa kebangkitan. Kita jadi punya pengharapan. Kenapa kita bela-belain? Kenapa kita ikut Tuhan? Kenapa kita sampai bergantung sama Tuhan? Kenapa kita menyalipkan kedagingan kita? Kenapa kita sampai bersusah-susah dalam hidup ini? Menanggalkan semua dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita percaya. Dia sudah bangkit dan kebangkitannya akan membangkitkan kita juga suatu hari kelak. Amin. Murid rela mengorbankan nyawanya, bukan demi kebohongan, tapi demi suatu kebenaran. Karena mereka percaya akan suatu pengharapan akan hidup yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 21.
1 Petrus 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iya, dia sudah membangkitkan Yesus dari orang mati dengan kuasa itu. Sehingga iman kita dan percaya kita tertuju kepada Allah juga yang akan membangkitkan saudara dan saya dari kematian kekal. 1 Korintus 15 ayatnya ke-14. 1 Korintus 15 ayat ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia semuanya. Iman kami, kepercayaan kamu sia-sia semuanya kalau Yesus gak bangkit. Justru karena Yesus bangkit, gak ada satupun yang sia-sia. Bahkan Tuhan bilang, jerih lelamu di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kenapa kita sampai jor-joran melayani Tuhan? Kenapa kita sampai mati-matian melayani Tuhan? Alasannya satu, karena Tuhan kita hidup. Dan kita percaya suatu hari kita pun akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Jadi ini loh makna dari kebangkitan itu. Makna dari kebangkitan itu. Yesus tidak harus bangkit hanya untuk mendapat predikat seorang juru selamat. Tapi kebangkitannya memberi saudara dan saya keselamatan. Memberi saudara dan saya keselamatan. Gimana caranya? Menjadikan saudara manusia yang baru. Kalau saudara nggak jadi manusia baru, saudara tidak pernah akan mengalami keselamatan yang benar. Kalau saudara nggak pernah lahir baru. Dan lewat kebangkitannya, dia menyalurkan kehidupannya, kuasanya, kasihnya, disalurkan ke dalam saudara. Sampai saudara bilang, aduh saya benar-benar diubahkan. Menjadi Kristen adalah mengalami transformasi kehidupan, bukan sekedar reformasi moral. Yang keempat kemudian, Yesus bangkit untuk menjadi pengantara saudara dan saya. Ketika kita bersalah, Tuhan bela kita. Ketika kita minta ampun sama Dia, datang sama Dia, Dia Allah yang hidup. Gimana saudara bisa dibela kalau Dia nggak pernah bangkit? Justru kebangkitannya yang membuat kita selalu dibela sama Tuhan. Gimana caranya kita diampuni dosa-dosa kita hari ini kalau Dia nggak bangkit? Justru karena Dia bangkit, Dia curahkan darahnya sampai sekarang. Dia bangkit untuk menjadi Tuhan atas saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah Dia benar-benar sudah jadi Tuhan atas hidup kita? Dan yang terakhir, Dia bangkit untuk memberi saudara dan saya pengharapan akan hidup yang kekal. Saya rindu saudara benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Tuhan di hari Paskah ini. Benar-benar saudara ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan. Yesus benar-benar bangkit dalam hidup saya. Dia benar-benar hidup di dalam hidup saya. Saudara menjadi kesaksian kalau Yesus adalah Allah yang bangkit. Kalau saudara nggak jadi kesaksian akan kebangkitan Yesus, bahaya kekristenan saudara. Sekali lagi, kalau saudara nggak jadi kesaksian, bahaya kekristenan saudara. Orang-orang di luar sana berdosa, saudara ikut dosa mereka. Hidup sama seperti mereka. Duit aja otak saudara. Saudara sama dengan mereka. Saudara nggak ngalamin kuasa kebangkitan itu. Saudara masih hidup di dalam bahaya sebenarnya. Ayo sama-sama kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Engkau menyadarkan kami Tuhan apa artinya kuasa kebangkitan itu. Biar kuasa kebangkitan itu benar-benar mengalir dalam hidup kami Tuhan. Dan kami diubahkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami benar-benar diproses oleh Tuhan, dijadikan manusia-manusia yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami benar-benar mengalami keselamatan yang jadi nyata Tuhan. Karena kami berpengharapan pada Allah yang hidup, Allah yang selalu membela kami, Allah yang selalu berada bersama dengan kami, Allah yang selalu menolong kami dan menopang kami dan memberi kami kekuatan, Allah yang bangkit, yang kami jadikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami di dalam Kristus tidak pernah sia-sia karena Kristus telah bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.